Bang. Nah, memang ada beberapa hal yang mesti saya tanyakan nih Kang ya Iya. terkait itu juga. Dan itu hal-hal yang dilontarkan oleh kuasa hukum Abi sendiri Iya. yang katanya bahwa YMAA itu juga sebenarnya bukan pelaku yang sebenarnya, masih mungkin ada pelaku yang lain, mungkin image-nya seperti itu. Iya. Dan bahkan beliau juga mengatakan ini adalah ulah para YouTuber juga dipromotori oleh kuasa hukum Danu katanya Bang Ahmad Taufan ini. Iya. Gimana Bang? Untuk teman-teman YouTuber bersabar, jangan emosional. Seperti kemana-mana ya kayak misalkan kemarin ada bahasa bahwa LPSK mau dilaporkan lah dan sebagainya. Tetapi kemudian netizen kan melihatnya mau dilaporkan tetapi nyatanya enggak. Kasasi misalkan 1000% diterima ternyata enggak gitu kira-kira. Betul. Dan bahkan kemarin ini juga sebagian netizen yang hanya di dalam live saya ketika pembelaan di pengadilan itu tampak image-nya seperti biasa-biasa saja, seakan pembelaannya itu apa ya, tidak membuktikan bahwa Abi seorang pelaku gitu ya. Jadi artinya tidak arah ke sana gitu. Biasanya bagaimana pendapatnya? Sekarang langkah yang sudah dilakukan sama-sama kita ketahui, Kang. Hampir seluruh langkah yang dilakukan itu gagal. Dan hampir ketika dia menyampaikan mau melaporkan LPSK, mau melaporkan polisi, kita mah support, Kang. Karena kami ini mau kebongkar. Bahkan kalau ada CCTV angger misalnya gitu kan, disetel, malah kami lebih happy lagi karena sudah jelas ada Yosep, sebelahnya siapa, kan gitu. Nah, kalau menurut Kang Taufan ini bahwa YMAA ini kan pasti terlibat dalam hal ini, otomatis terkait dengan OOJ pun, OOJ itu kan berarti disetting atau dikendalikan oleh pelaku dong, kira-kira. Iya pasti. Ya memang resikonya ketika nanti memang dituntaskan dan memang ada nyangkut elitnya Polda Jawa Barat, ya itu mau tidak mau kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih, malam ini saya berkunjung ke rumah Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Alhamdulillah nih malam-malam tapi penuh dengan berkah karena malam ini sudah dihujani, yaitu buminya sudah adem. Begitu juga dengan hati dan pikiran kita, adem, sejuk, tentram, dan lain sebagainya. Malam ini saya berkunjung ke rumah Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dalam rangka apa? Banyak pertanyaan barangkali. Ini juga pertanyaan barangkali dari teman-teman datangnya yang kemudian saya simpulkan akan saya tanyakan ke Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Kita akan bahas lebih dalam. Ayo dengarkan semuanya. Ikuti. Kita masuk ke ruang kantornya ya teman-teman. Ayo ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Sehat Abang? Sehat. Gimana Kang? Alhamdulillah sehat. Ini tumben nih, jam berapa sekarang nih? 1:30. Wah, 1:30 malam. 1:30 datangin kediaman Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dan kebetulan masih melek. Alhamdulillah. Kita tugasnya mengganggu di malam hari. Masya Allah. Silakan. Gimana Kang? Masya Allah, sehat Kang, sehat. Ini dalam rangka apa ini? Ini ceritanya besok itu kan kita mau cek log lah ya terkait dengan pesantren. Kebetulan anak saya itu pengen pesantren. Alhamdulillah ya. Yang paling tua Kang ya? Yang paling tua. Walaupun umurnya masih 12 tahun. Iya. Jadi sekalian saya tuh mampir ke sini Pak, silaturahmi. Siap. Dan kebetulan memang kasus Subang ini lagi ramai juga dan bahkan ramai sangat sekarang karena memang sudah ada yang ditersangkakan, yang selama ini kan beberapa tahun sudah tidak ada tersangka lagi kira-kira. Dan alhamdulillah sudah ada tersangka dan disidangkan. Tetapi yang luar biasa sekali bahwa banyak pernyataan oleh PH sebelah yang terkadang ini juga harus saya pertanyakan nih Kang ya. Karena seakan-akan ini antara ahistori dan tidak kira-kira dan mesti dijawab oleh Bang Taufan yang punya kompetensi dalam hal ini. Misalkan Kang, pertama kali bahwa kalau kemarin itu ada sidang namanya Saksi Dodo. Saksi Dodo itu supir angkot yang melihat positioning Abi sebagai driver mobil Alphard pagi hari itu, yang kemudian bisa disounding juga face to face di Polda Jabar katanya Abi dan sebagainya.
bahwa ini dinyatakan di dalam Komal itu, dan mereka kan selalu berdiskusi di Komal doang. Katanya saksi bayaran. Nah, saksi bayaran bagaimana menurut abangnya? Kira-kira. Ya, terima kasih Bang Yahya sudah berkenan hadir di tengah malam nih. Kebetulan saya masih melek. Biasanya sudah tidur nih Kang. Sudah tidur ya. Karena kebetulan istriku ulang tahun, jadi ya pas sekali kita belum tidur. Berarti belum tidur, tepat banget ini. Nah, jadi gini Kang. Kita memang tidak monitor ya berita-berita di Komal ya, karena menurut kami itu satu hal yang tidak penting gitu ya, karena kita fokus, kalau kita melihat satu perkara itu atau satu masalah, kita fokus aja di pemeriksaan peradilan gitu kan, kita sudah lihat. Dan menurut saya semua saksi yang hadir itu semua adalah saksi yang benar-benar mereka lihat langsung, mereka alami langsung gitu kan. Seperti kemarin kalau nggak salah siapa, Angger gitu ya, dan ibunya kan ya sudah hadir gitu kan. Itu apa adanya, memang mereka melihat di situ ada Yosep gitu, dan satu orang lagi yang misterius itu yang mereka tidak bisa menyebutkan siapa kira-kira orang itu, tapi yang jelas terlihat kan memang Yosep. Terus yang kedua terkait pertanyaan tadi, info tadi ya masalah Dodo ya. Dodo ini kebetulan masuk dalam puasanya kita Kang. Jadi kami juga tadi teman-teman tim hukum juga ikut monitor gitu ya. Kalau memang dirasa nanti Dodo terusik, terganggu, atau ada tekanan atau ada kalimat-kalimat yang menyudutkan, ya mungkin nanti ketika dia melaporkan ke kita, mungkin kita akan ambil langkah hukum gitu ya. Karena kan memang sudah klien kita ya. Terus yang kedua, kalau dibilang Dodo ini ada klien saksi bayaran, ya lucu juga ya, karena Dodo itu sudah pernah diperiksa dalam persidangannya Pak Yosep, Danu, dan dia itu kan dalam sumpah gitu ya. Artinya menurut saya kalimat-kalimat yang menyesatkan itu ya tidak perlu kita tanggapi berlebih ya, karena semua juga sudah tahu, apalagi Kang Yahya yang sejak awal bersama teman-teman ini terus berjuang untuk bagaimana caranya kasus Subang ini bisa terbongkar gitu. Jadi siapa Dodo itu kita sudah sama-sama tahu. Dia kesaksiannya, dia adalah supir angkot yang lewat, dan memang dia juga melihat siapa sosok itu, dan lebih diyakinkan setelah dikonfrontir di Polda ya memang sosok itu adalah Abi kan gitu. Jadi dan ketidakhadiran Dodo, jika tidak hadir ya pasti ada hal-hal yang mungkin dia sakit atau apa gitu loh. Jadi menurut saya kita nggak usah tanggapi secara berlebihan gitu kan, karena sekarang ini kan kita hanya fokus saja dengan fakta persidangan gitu kan. Nah, memang ada beberapa hal yang mesti saya tanyakan nih Kang ya, terkait itu juga. Dan itu hal-hal yang dilontarkan oleh kuasa hukum Abi sendiri, yang katanya bahwa YMAA itu juga sebenarnya bukan pelaku yang sebenarnya, masih mungkin ada pelaku yang lain, mungkin image-nya seperti itu. Dan bahkan beliau juga mengatakan ini adalah ulah para YouTuber, juga dipromotori oleh kuasa hukum Danu katanya Bang Ahmad Taufan ini. Gimana Bang? Untuk teman-teman YouTuber, bersabar, jangan emosional, dan yakin bahwa Allah itu tidak pernah tertidur kan. Allah itu sangat mengetahui bahwa perjuangan kita membongkar kasus Subang ini benar-benar lillahi ta'ala. Kalau ada yang bilang bahwa ini di setting-setting, ya silakan saja. Toh faktanya apapun yang dia lakukan, dari Prapit, eksepsi, itu semua ditolak semua gitu kan. Artinya gini, kita nggak usah menanggapi hal-hal yang disampaikan dia hanya di sebuah Komal. Dan menurut saya juga bingung ya, pengacara ini selalu menyerang personal tapi di sebuah Komal. Itu satu. Kedua, dia ini sedang menjalani proses persidangan yang kliennya adalah tersangka dan saat ini terdakwa. Seharusnya kan dia fokus saja pada saat fokus untuk pembelaan kliennya kan gitu. Karena ini saya yakin tuntutannya juga berat juga kan gitu kan. Artinya salah-salah dia membela, salah-salah dia melakukan pembelaan di persidangan, dan ternyata kliennya itu terbukti melakukan pembunuhan. Nah itu akhirnya kan malu sendiri gitu loh kan. Kayak waktu kemarin
dia menyatakan 1000% menang kasasi, ternyata hasil seperti. Jadi maksudnya gini, apa yang dilakukan dengan apa yang diomongin di Komal tuh bedanya 180 derajat. Jadi menurut saya ya biarkan saja cuap-cuap. Kalau kami sih tidak ingin menanggapi ya Kang ya, karena menurut kami tidak penting. Terus yang kedua, apa namanya, yang terkait tuduhan dia kita setting semua perkataan ya, semua kan bisa melihat Kang. Kita tuh menyeting masalah ini dari mana kan gitu Kang. Terus saya sponsor untuk apa kan? Iya benar ya. Semua sudah mengikuti proses berjalannya waktu, tidak ada juga saya sponsorin untuk hal-hal yang lain. Terus toh buktinya saat ini sudah ada terdakwa yang divonis Kang. Berarti kan artinya sudah selesai pemeriksaan di persidangan Kang, yaitu Yosep dan Danu. Apapun ceritanya ya itu hasilnya kan gitu kan. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini kita sudah tidak perlu tanggapi, dan teman-teman YouTuber juga jangan terpancing, karena saya yakin masyarakat itu mungkin 10% yang setuju dengan statement beliau itu, tapi 90% bahkan 98%-an itu saya yakin dukung teman-teman semua lah, karena mereka melihat faktanya kita tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang seperti saya dituduhkan bahwa saya Abi ditangkap bertepatan dengan saya lagi di DPR, kan lucu Kang. Artinya kayak gini-gini kan, maksud saya kalau kita berpikir bahwa ini perlu untuk menaikkan citra kami sehingga kami LP kan, itu bisa-bisa saja gitu Kang. Tapi kan buat kami ini hal yang tidak penting, karena fokus kita adalah bagaimana perkara ini bisa dibongkar gitu. Lebih baik fokus di situ lah. Iya. Gitu loh Kang. Seperti kemana-mana ya kayak misalkan kemarin ada bahasa bahwa LPSK mau dilaporkan lah dan sebagainya. Tetapi kemudian netizen kan melihatnya mau dilaporkan tetapi nyatanya enggak. Kasasi misalkan 1000% diterima ternyata enggak gitu kira-kira. Betul. Dan bahkan kemarin ini juga sebagian netizen yang hanya di dalam live saya ketika pembelaan di pengadilan itu tampak image-nya seperti biasa-biasa saja, seakan pembelaannya itu apa ya, tidak membuktikan bahwa Abi seorang pelaku gitu ya. Jadi artinya tidak arah ke sana gitu. Biasanya bagaimana pendapatnya? Ya, artinya kan gini, ketika kita lagi fokus terkait terdakwa Abi, harusnya substansinya fokus di situ saja gitu loh Pak. Jadi kalau ini kan yang yang kami lihat walaupun sekilas ya Kang ya, artinya pertanyaan yang dibuat ngejelimet untuk mengorek-ngorek, tetapi sebenarnya tidak masuk dalam ranahnya untuk pembelaan Abi kan gitu kan. Kalau terkait pelaku Yosef sudah divonis Kang, sudah tuntas itu. Pelaku Danu juga sudah divonis juga dan sekarang sudah menjalani hukuman. Jadi ya tapi apapun itu silakan saja gitu. Ini kan persepsi masyarakat ya Kang ya. Kalau kami tidak perlu kami menilai kinerja orang, yang jelas masyarakat juga bisa melihat bagaimana cara kami bekerja kan gitu. Dan Kang Yaya mungkin masih ingat selama kami megang Danu kemarin persidangan, kami nggak pernah cuap-cuap di Komal apa di mana kan, karena menurut kami kita lagi fokus nih bertarung di pengadilan. Jadi buat apa kita harus di Komal kita nyerang personal, nyerang si A, nyerang si kami juga difitnah, semua dimainkan lah. Padahal itu tidak ada dampak sama sekali untuk Abi kan gitu kan, untuk klien. Jadi buat apa gitu loh. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu kami berkesimpulan bahwa tidak perlu kami tanggapi berlebih gitu loh Kang, biarkan saja. Saya juga sering beberapa kali saya komunikasi sama Pak Rohman gitu. Kadang-kadang kita sering tertawa juga kan. Sering ketawa-ketawa, sering ya, walaupun bukan bahas masalah ini ya. Artinya kadang-kadang kami melihat ya pola-pola pengacara itu menyelesaikan kasusnya itu lucu-lucu gitu, beda-beda ya gitu ya. Tapi kita juga tidak menjelekkan si A si B lah. Yang jelas saat ini memang kita harus bersabar, dan kita juga tetap harus fokus untuk membongkar kasus ini terus, walaupun di belakang di Komal kita dihina-hina Kang. Itu nggak ada masalah karena masyarakat pasti bisa melihat kok Kang. Gitu Kang. Siap. Bahwa kalau menurut histori faktual Kang, bahwa misalkan Pravid itu kan sudah 2 kali ya kan ditolak atau tidak diterima, kemudian pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi juga dan sebagainya, tetap misalkan vonisnya demikian, Danu juga dan sebagainya. Nah, tetapi akhir-akhir ini juga mereka tetap mengatakan bahwa YMAA adalah bukan pelakunya. Kira-kira begitu. Artinya netizen kan memandang bahwa
basi amat kira-kira Iya, gitu. Padahal udah iya, nyata-nyata jelas iya, iya, ya kan, betul, depan kepala, depan mata dan betul, sebagainya. betul. Bagaimana pendapatnya? Ya kalau kami meyakini Kang bahwa pelaku itu 5 ini pasti Kang. Kenapa? Karena memang Yosep dan Danu sudah diperiksa di pengadilan kan gitu kan. Nah, kalaupun memang, makanya saya support itu Kang. Kita setuju bahwa contoh misalnya kita minta CCTV dibongkar. Kita minta obstruction of justice itu dituntaskan. Karena kami yakin dari situ yang Kang yang bikin masalah ini jadi kabur kan gitu kan. Malah lebih terang lagi dan kami memungkinkan juga gitu loh. Ketika semua ini dibongkar, tersangka ini akan bertambah, tapi tidak akan berkurang, Kang. Kalau 5 ini kami yakin. Tapi kalau bertambah mungkin, kan gitu kan. Kan sering juga pihak sebelah bilang ada si A, si B, si C. Nah, kita nggak perlu mundur, tapi kalau bertambah mungkin. Tinggal bagaimana Propam dalam hal ini Polda Jawa Barat itu bisa membongkar kasus obstruction of justice-nya gitu kan. Jadi kalau 5 ini berkurang, saya rasa enggak. Saya meyakini karena memang faktanya kita sudah menjalani persidangan di Yosep dan Danu kan gitu kan. Iya, benar. Tapi sepertinya sulit nggak sih Kang, menurut Akang, atas PH tersebut yang meyakinkan bahwa YMA itu tidak bersalah? Sulit nggak? Ya, sekarang langkah yang sudah dilakukan sama-sama kita ketahui, Kang. Hampir seluruh langkah yang dilakukan itu gagal. Dan hampir ketika dia menyampaikan mau melaporkan LPSK, mau melaporkan polisi, kita mah support Kang, karena kami ini mau kebongkar. Bahkan kalau ada CCTV angger misalnya gitu kan, disetel malah kami lebih happy lagi karena sudah jelas ada Yosep, sebelahnya siapa kan gitu kan. Jadi maksud saya sepanjang ini niatnya untuk membongkar kasus Bang, kita dukung semua gitu loh. Nggak ada juga kan dia mau ngelaporin Kapolda kayak mau ngelaporin silakan saja gitu kan. Nah, tapi faktanya kan sampai hari ini juga kita lihat juga landai-landai saja kan gitu kan. Jadi ya menurut saya memang lebih baik fokus saja ke pembelaan kliennya karena kliennya sebagai terdakwa gitu loh kan. Artinya beban berat ini kan harus dibuktikan sekali kan. Saya juga kemarin pada saat ketemu PH-nya si Abi ini kan, iya kan saya ketemu di pengadilan gitu kan. Artinya saya sampaikan kok, saya dukung kok langkahnya, mau apa kayak langkah dukung aja gitu. Bahkan beliau sampaikan kita peperangannya di pengadilan, bukan di luar. Pada saat itu Kang Heri sempat nyeletuk di pengadilan sama di Komal Bang. Oh enggak. Sama Bu Silvi di pengadilan atau di Komal kan gitu kan? Jawaban si pengacaranya, oh enggak kita nggak ada, itu kan hanya ya, tapi faktanya di Komal ya sering diucap-ucap juga. Jadi nggak ada masalah menurut kami Kang, artinya ya saya nggak terlalu kenal beliau dan menurut saya tidak penting juga untuk saya tanggapi gitu karena kita punya dunia masing-masing lah, kecuali secara prinsip dia sudah mengganggu kantor kami ya pasti kami akan ambil langkah gitu. Selama hanya cuap-cuap di Komal buat kami ya kami kan nggak pernah ngeliat Kang, jadi kami tetap aktivitas, enjoy gitu kan, menyelesaikan semua masalah gitu. Kadang-kadang memang kita dapat laporan dari kayak Kang Yahya dan lain-lain gitu. Ya justru akhirnya ya lagi-lagi bahwa kalau bicara di Komal banyak panjang lebar, kemudian mengacak-acak sana sini yang ada sebagainya, kemudian tadi tidak fokus dalam pembelaannya kan, netizen hari gini sudah cerdas kira-kira. Pasti kan masyarakat tuh sudah pintar kan, betul. Pasti bisa menilai itu. Pasti bisa menilai kok pasti persidangan seperti itu, kira-kira pasti Komal seperti itu. Wah, artinya tidak faktual dong apa yang telah diucapkannya, kira-kira gitu Kang. Nah, kalau menurut Kang Tovan ini bahwa IMA ini kan pasti terlibat dalam hal ini, otomatis terkait dengan OOJ pun, OOJ itu kan berarti disetting atau dikendalikan oleh pelaku dong, kira-kira. Iya pasti, makanya semakin obstruction of justice dibongkar, semakin jelas kaitannya tentang kaitannya dengan pelaku kan gitu kan. Yang men-setting ini kan pasti pelaku agar tidak ketahuan, agar tidak bisa terbongkar dan lain-lain gitu. Makanya semakin dikencangkan wilayah itu kami semakin senang gitu loh Kang. Bahkan kami support gitu loh karena memang masalah ini harus transparan gitu loh, harus dibongkar sampai ke akar-akar gitu loh Kang. Iya. Terkait kan OOJ itu kan baru satu ya Kang. Baru satu. Apakah itu ada follow up-nya?
tindak lanjutnya terkait tersangka aja gitu kan. Ya. Apakah ia PTDH, apakah dipidanakan kan belum ada kabarnya. Ya. Bagaimana gimana kabarnya? Ya, sebenarnya ini menjadi pertanyaan kami Kang dari kantor kami gitu kan, ada apa sebenarnya dalam penuntasan OJ ini kan gitu kan. Sempat kami surati kan waktu itu Kang Yaya tahu kita pernah bersurat gitu, ada beberapa kali. Di situ kami jelaskan bahwa obstruction of justice ini bagian penting, benang merah dari lamanya penuntasan kasus Subang, sehingga memang harus ya memang resikonya ketika nanti memang dituntaskan dan memang ada nyangkut elitnya Polda Jawa Barat, ya itu mau tidak mau kan gitu kan. Hanya memang kita dalam hal ini hanya bisa memantau gitu kan, hanya kita bisa mempertanyakan seperti apa follow up-nya. Nah, semua ini kita kembalikan kepada teman-teman Polda di Jawa Barat kan. Makanya saya berharap suarakan terus saja Kang. Oh siap Kang. Iya, karena netizen ini kan pengawal kasus Subang ini belum terima juga ketika misalkan OJK baru satu. Iya betul. Sedangkan Ibrahim Tompo juga pernah mengatakan bahwa satu perwira dua bintara juga jelas tuh upaya bersih-bersih mengatakan kan begitu. Seperti Irland kan gitu. Irland yang terakhir ngambil CCTV kan itu harus diproses dengan betul. Kemana CCTV? Karena pemiliknya pada saat CCTV balik itu tidak ada dan sudah beda gitu isinya. Jadi yang kayak gini-gini kan sebetulnya petunjuk sekali bahwa ada upaya untuk penghilangan jejak dan lain-lain gitu loh. Penghilangan barang bukti dan lain-lain. Apalagi jelas misalkan tadi kesaksiannya Angger dan ibunya itu kan terekam daripada Yosep misalnya. Apabila dihilangkan berarti jelas kan. Indikasinya kalau jika CCTV itu ada kan, kita sama-sama bisa melihat siapa orang di sebelah Yosep. Kan ini tersangka baru nih kan? Betul. Sama-sama bentuknya agak hitam-hitam, modelnya kurus-kurus kan bisa. Kita bisa lihat ini siapa kan gitu. Jadi selama memang ini menyangkut bagaimana caranya kasus Subang ini bisa dibongkar, kita semua harus dukung gitu loh Kang. Walaupun misalnya contoh pengacaranya sebelah sana yang berupaya untuk membongkar, kita support Kang, gitu loh Kang. Tapi sayangnya pengacara sebelah ini selalu menyinggung secara personal itu. Kalau kami, karena memang kami ini lagi banyak amanah dari masyarakat untuk banyak bantu-bantu dan lain-lain, sehingga kami hanya memonitor klaim-klaim kita dan memonitor hasil sidang saja. Jadi kita, menurut kami memang menyimpulkan tidak perlu kita tanggapi. Ada barangkali ini juga dikategorisasi sebagai motif kan, bahwa yayasan ini kan dijadikan sebagai motif utama. Apakah juga di situ adanya keterlibatan para pejabat tinggi, misalkan money laundering juga di situ, sehingga kemudian di dalam OOJ itu hanya bagian daripada anak buah saja sebenarnya. Ada yang menyeting misalkan dan sebagainya. Gimana pendapatnya? Ya, dari awal Kang, sejak kita pertama pegang kuasa kan, kita dari sisi pembunuhannya, dari sisi obstruction of justice, dari sisi yayasan, 3 ini dari awal kita kejar. Yang sampai hari ini terkuak memang 3 ini kan gitu kan. Yayasan ini perlu banget ditelusuri dan diaudit gitu kan, karena memang bayangkan tidak ada muridnya, fiktif, cuman bangunan saja. Habis itu dana bos itu cair terus, bahkan ketika pembunuhan sudah terjadi masih cair dalam situasi status quo ya kan, di Polisland itu masih cair beberapa kali kan. Jadi menurut saya ini menjadi satu sebab gitu ya kenapa terjadinya pembunuhan, karena memang di sini ada yang diperebutkan gitu kan. Jadi memang harus diusut gitu kan. Harus diusut ya, berarti tiga-tiganya ya, pembunuhan, OOJ dan yayasan. Iya benar. Nah, kembali ini kan ada perbincangan terkait Yosep itu kan mau PK. Ya, apakah mungkin kira-kira? Bebas kan. Pokoknya apapun yang mau dilakukan sama mereka silahkan lah gitu. Kalau kami berpikir yang normal saja, ketika memang dia punya bukti atau novum baru yang perlu dihadirkan untuk PK, ya moga-moga usahanya berhasil gitu. Kalau dari sisi kami, ya kami meyakini bahwa sudah terbukti di persidangan ya 5 orang ini adalah pelaku gitu. Jadi masalah berhasil atau tidak urusan dia dan
dia mau PK silahkan kan. Hanya masalahnya apa yang menjadi bukti baru gitu loh Kang, yang akan mereka hadirkan gitu ya. Kemungkinan menurut Bang Taufan ada nggak sih bukti barunya itu? Ya ini kasus pidana Kang ya, kasus pidana sehingga beban pembuktian itu di kepolisian gitu Kang, kecuali perdata. Kalau perdata kalah di PN, banding kasasi PK ya selama dia memang masih punya bukti baru masih oke Kang. Kalau pidana itu pasti hakim juga akan melihat proses pada saat disidangkan di pengadilan negeri ya, proses formilnya lah pertama, bagaimana cara hakim menyelesaikan memeriksa perkara ini di persidangan gitu kan, dan pasti mereka akan pelajari semualah hasil putusan itu kan, dan rata-rata ya pasti menguatkan kan. Benar ya, pastinya ya, makanya kemudian netizen itu melihatnya palingan nggak ada kira-kira. Kira-kira itu netizen sih. Iya. Baik, terima kasih nih. Siap, alhamdulillah, terima kasih. Ini juga ada salam dari teman-teman semuanya melalui kolom komentar saya. Salam buat Kang Ahmad Taufan Sudirjo. Salam hormat buat teman-teman semua Kang. Siap. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Kang Ahmad Taufan Sudirjo. Terima kasih buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.